Selamat datang di Kelanara Studio. Di video kali ini, kita akan menjelajahi dunia gelap dan misterius melalui 7 manuskrip paling mengerikan yang pernah ditemukan. Dari tulisan kuno yang penuh dengan kutukan, hingga karya yang menyimpan rahasia mengerikan. Setiap halaman akan membawa kisah baru yang semakin menakutkan. Siapkan dirimu untuk ikut terjerumus ke dalam ketegangan. Pertama, Liber Linteus. Liber Linteus adalah sebuah teks Etruskan yang ditulis pada sepotong linen yang ditemukan di Kroasia. Teks ini merupakan satu-satunya contoh tulisan Etruskan yang panjang dan juga berisi ritual atau petunjuk keagamaan. Misteri terbesar seputar Liber Linteus terletak pada bahasa tulisan. Meskipun ada beberapa studi yang menjelaskan jika banyak simbol dan kosakata Etruskan yang belum sepenuhnya dipahami, dan itu membuatnya sulit untuk menerjemahkan teks secara akurat. Kemudian, asal-usul dari teks ini juga diperkirakan berasal dari periode Etruskan, tetapi tidak jelas bagaimana dan mengapa ia bisa berakhir di Kroasia. Konteks budaya Liber Linteus juga memberikan wawasan tentang praktik keagamaan dan juga kebudayaan Etruskan. Tapi karena keterbatasan pengetahuan tentang Etruskan, banyak aspek yang tetap misterius. Penelitian mengenai manuskrip ini juga terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak data mengenai teks dan budaya Etruskan secara keseluruhan. Selanjutnya, Injil Maria. Gospel of the Lord's Mary atau Injil Maria adalah sebuah teks kuno yang disebut-sebut merupakan Injil yang tiada duanya. Injil ini ditulis dalam bahasa Koptik atau bahasa Mesir dan dibuat sekitar 1500 tahun yang lalu. Kitab ini juga tidak membahas kehidupan Yesus, melainkan berisi serangkaian 37 naubat dengan hanya beberapa kata yang menyebutkan kalimat Yesus. Pembukaan kitab dimulai dengan kalimat berikut: Injil tentang Maria, ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang kepadanya malaikat Jibril membawa kabar baik. Dia yang akan maju dengan sepenuh hatinya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Hanya saja jangan berpikiran dua. Teks itu sekarang berada di Universitas Harvard, diuraikan dan dirincikan, kemudian diterbitkan pada tahun 2014 oleh Annie Mary Louise Jendick, seorang profesor di Departemen Agama dari Universitas Princeton. Kemudian selanjutnya ada Dresden Codex. Hanya 4 manuskrip Maya yang masih ada di seluruh dunia, dan yang tertua dan paling terawat adalah Codex Dresden. Manuskrip ini disimpan di dalam koleksi perpustakaan negara pada bagian dan Universitas Saxon. Manuskrip tersebut dibeli untuk koleksi perpustakaan pengadilan Dresden pada tahun 1739 di Wina sebagai buku Meksiko. Pada tahun 1853, manuskrip tersebut kemudian diidentifikasikan sebagai manuskrip Maya. Pada manuskrip ini terdiri dari 39 lembar yang bertuliskan di kedua sisi dan panjangnya sekitar 358 cm. Manuskrip tersebut awalnya dilipat seperti akordeon. Bahan tulis terbuat dari kapur amatel, sementara bahan yang seperti kertas terbuat dari serat pohon ara yang direndam dan dipukul hingga berbentuk menjadi seperti kertas. Kondeks tersebut menggambarkan hieroglif dan juga angka serta figur, juga berisi kalender ritual dan juga banyak ramalan, perhitungan fase-fase Venus, gerhana matahari dan bulan, instruksi yang berkaitan dengan upacara tahun baru, juga deskripsi lokal dewa hujan yang berpuncak pada miniatur 1 halaman penuh yang menunjukkan banjir besar. Peneliti terkemuka yang meneliti tentang naskah kuno Maya pada abad ke-19 adalah Ernest Forstermann, pustakawan kerajaan Elektorat Saksoni, direktur perpustakaan negara bagian, dan Universitas Sachsen. Forstermann menjelaskan jika sistem numerik, kalender, dan juga astronomi dalam naskah kuno tersebut
bisa menentukan bahwa dewa, angka, dan nama hari di dalamnya terkait dengan kalender Maya yang berdurasi 260 hari. Forsterman juga menggunakan naskah kuno tersebut untuk memberikan kontribusi penting bagi pemahaman ilmiah mengenai kalender hitung panjang Maya yang menghitung sejak tanggal penciptaan Maya. Kemudian selanjutnya ada Injil Yudas. Pada tahun 2006, National Geographic Society menerbitkan sebuah terjemahan dari manuskrip kuno pada abad ketiga yang disebut Injil Yudas, yang mungkin menggambarkan Yudas Iskariot yang dalam perjanjian baru sudah mengkhianati Yesus. Beberapa sarjana mengklaim bahwa teks yang ditulis dalam bahasa Koptik itu menggambarkan Yesus meminta Yudas untuk mengkhianatinya sehingga dia bisa disalibkan dan naik ke surga. Namun, para ahli tak setuju atas terjemahan dan interpretasi teks tersebut. April de Koning, seorang profesor agama di Rice University di Houston, mengatakan jika teks tersebut sebenarnya menyatakan Yudas sebagai daimon atau setan, dan tes pada Injil menunjukkan bahwa itu asli. Menurut tim yang dipimpin oleh ahli mikroskop Joseph Barabe dari Macron Associates di Illinois. Kemudian, Risalah Kapal. The Risalah Kapal adalah sebuah teks Ibrani yang mengklaim untuk mengungkapkan di mana harta dari kuil Raja Solomon disembunyikan. Termasuk juga ada tabut perjanjian. Teks itu mengatakan tidak akan diungkapkan sampai hari kedatangan Masias, anak Daud, meletakkannya di luar jangkauan calon pencari harta karun. Salinan paling awal dari teks tersebut berasal dari tahun 1648. James Davila, seorang profesor di Universitas St. Andreas, Skotlandia, mempelajari dan menerjemahkan salinan teks tersebut. Penulis menggunakan metode tradisional penafsiran kitab suci untuk menyimpulkan di mana harta karun itu mungkin disembunyikan. Kata Davila kepada Life Science melalui email, hingga kini di mana harta karun Raja Solomon dan juga tabut perjanjian disembunyikan masih misterius. Kemudian, Copper Scroll. Copper Scroll adalah sebuah teks Ibrani yang tertulis pada lembaran tembaga yang ditemukan di Gua Tiga Qumran di gurun Yudea bersama dengan gulungan laut mati lainnya. Teks tersebut mencatat jika rincian sejumlah besar harta karun yang terpendam yang meliputi emas, perak, bejana, dan juga koin. Gulungan tembaga itu bertanggal sekitar tahun 70 Masehi saat tentara Romawi mengepung Yerusalem dan kuil kedua dihancurkan. Para sarjana terus memperdebatkan apakah harta karun yang digambarkan dalam gulungan itu adalah nyata atau mitos. Dan hingga saat ini tidak ada harta terpendam sebesar yang dijelaskan dalam gulungan tembaga yang telah ditemukan di Israel atau Palestina itu. Dan jika harta itu nyata, itu harusnya bisa ditemukan di zaman kuno. Kemudian yang terakhir, ada buku pegangan ritual. Kondeks 20 halaman ini berasal dari sekitar 1300 tahun yang lalu dan ditulis di dalam sebuah bahasa Koptik. Kondeks ini berisi berbagai mantra dan juga formula magis, termasuk mantra cinta, mantra untuk menyembuhkan penyakit kuning, ilmu hitam, dan instruksi tentang cara melakukan eksorsisme. Teks tersebut mungkin juga ditulis oleh sekelompok Setians, sebuah sekte Kristen kuno yang menjunjung tinggi Set, putra ketiga Adam dan Hawa. Pembukaan teks merujuk pada sosok misterius bernama Bhaktiota yang identitasnya masih belum diketahui. Saya berterima kasih kepada Anda dan saya memanggil Anda Bhaktiota yang agung, yang sangat dapat dipercaya, yang berkuasa atas 40 dan 9 jenis ular. Bunyi terjemahan teks tersebut. Para peneliti yang menerjemahkan dan juga menganalisis teks tersebut menyebutkannya sebagai buku pegangan kekuatan ritual yang sekarang disimpan di Museum of Ancient Cultures di Macquarie University yang ada di Sydney. Universitas kemudian membeli kondeks pada tahun 1981 dari pedagang barang antik yang berbasis di Wina yang bernama Michael Fackelman. Dari mana Fackelman mendapatkannya juga tidak diketahui. Dan itulah 7 manuskrip paling mengerikan yang berhasil kami rangkum.
Dari misteri yang tak terpecahkan hingga kisah-kisah menakutkan yang menghantui, mana yang paling membuatmu merinding? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang manuskrip yang paling ingin kamu ketahui lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap waspada.